Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia di kelas sastra. Ini adalah video terakhir terkait comparative literature yang membahas tentang karya sastra bandingan terkait karya sastra terjemahan. Pada video sebelumnya kita telah berdiskusi kenapa alasan karya sastra bandingan atau comparative literature itu mengikut sertakan atau mencakup karya sastra terjemahan. Dan posisi karya sastra terjemahan itu cukup penting dan bahkan sangat penting dalam perkembangan comparative literature karena kontribusinya dalam perkembangan sejarahnya. Kemudian, comparative literature itu juga melihat karya sastra terjemahan sebagai entitas tersendiri, sebagai karya sastra baru karena dia bukan merupakan copycat, bukan berupa hanya kopian semata, melainkan sebuah karya yang diinterpretasi ulang dan juga sebuah karya yang diciptakan ulang. Jadi karena melalui dua proses tadi ya, proses reinterpretasi, kemudian proses rekreasi atau recreation, dia menciptakan kembali, maka dia merupakan karya sastra yang baru. This is a second but not secondary. Oke, gitu ya. Nah, lantas bagaimana proses penerjemahannya? Bukan proses penerjemahannya. Bagaimana proses analisis perbandingannya? Perbandingan semacam apa? Ya perbandingan pada umumnya perbandingan yang sudah kita bahas ya. Nah, namun secara garis besar akan terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah membandingkan karya asli dan karya terjemahannya. Gitu. Bagaimana di dalam karya aslinya dan bagaimana di dalam karya terjemahannya. Tuh ya. Nah, contohnya begini nih. Salah satu analisis terkait bagaimana sih versi asli dan versi terjemahan gitu ya, terus dibandingkan. Nah, ini salah satu artikelnya ada analisis perbandingan terjemahan ungkapan yang mengandung sikap seksis antara tokoh laki-laki dan perempuan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Dukuh Paruk karyanya siapa? Ahmad Tohari ya, Ronggeng Dukuh Paruk. Ini ditulis oleh teman-teman dosen di Universitas 11 Maret. Ini diterbitkan di jurnal MLI. Oke, di Masyarakat Linguistik Indonesia, volume ke-37 nomor 2. Di sini dia menggunakan dalam proses analisisnya, dia menggunakan pertama teori comparative literature, kemudian yang kedua adalah teori terjemahan, gitu ya. Teori terjemahannya seperti apa? Kemudian yang ketiga dia juga menggunakan teori feminisme, gitu ya, terkait dengan seks dan lain-lain. Namun di dalam jurnal ini tidak diterangkan satu, ya ada diterangkannya ada beberapa, walaupun tidak secara secara mendalam, diterangkan juga beberapa sedikit tentang teknik terjemahan, teori tentang terjemahan, dan teori tentang jenis-jenis sikap seksis gitu ya. Nah, adapun teori tentang linguistik tentang komparatifnya tidak dijelaskan secara detail di sini karena dia sudah termasuk ke dalam sebuah metode. Maksudnya seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh peneliti ini adalah dia menganalisis versi asli dan versi terjemahannya, kata-kata yang berbau seksis. Nah, atau bukan kata, ekspresi-ekspresi sama expressions that consisting of sexist word. Jadi that consist of sexist words. Itu kan ekspresi-ekspresi yang mengandung ungkapan-ungkapan seksis. Bagaimana nih? Gitu ya. Tuh. Seksis itu apa? Nah, ini ya, kita memang bukan kelasnya ya. Di sini bukan kelas tentang
kritik sastra ataupun kelas tentang feminisme. Tapi kurang lebih begitu ya tadi terjemahan kalian udah mendapatkannya di kelas terjemahan ya, kelas translation, kemudian digabungkan dengan seksis di dalam comparative literature ini. Metodenya seperti ini. Oke. Kalian bisa lihat nanti. Nah, temuannya bagaimana? Oke, ada perempuan, ada laki-laki, teknik terjemahannya seperti apa, ungkapannya seperti apa. Jadi yang jadi dalam analisisnya dia menggunakan teori gender atau teori feminisme itu untuk mengklasifikasi kata-kata yang berbau seksis, kemudian menggunakan teori terjemahan untuk menganalisis teknik penerjemahannya seperti apa. Apakah pakai modulasi, aku pakai implisitasi, generalisasi, reduksi, kreasi dan macam-macam ya. Misalnya di dalam atau partikularisasi, adisi atau penambahan dan lain-lain gitu. Tuh ya. Nah, kemudian jadi itu untuk mengklasifikasikan data dan menganalisisnya. Kemudian di dalam kesimpulan kita lihat di kesimpulannya di sini. Oke, kita baca. Penerjemah cenderung menggunakan teknik kesepadanan lazim dalam mengalihbahasakan bahasa sumber ke bahasa sasaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya dominasi penggunaan teknik kesepadanan lazim baik pada tokoh perempuan maupun laki-laki. Kesamaan yang masih berkembang di negara-negara dengan budaya patriarki. Oke. Tidak menyebabkan penerjemahan kesulitan dalam menemukan padanan yang sesuai. Ya, macam-macam lah. Ini salah satu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini murni terjemahan kalau ini ya. Transformasi gaya bahasa dalam karya sastra terjemahan. Oke. Maksudnya dalam karya aslinya seperti apa, karya berikutnya seperti apa. Itu juga masuk ke dalam ranah sastra bandingan walaupun dalam tradisi akademik di fakultas kita itu dimasukkan ke dalam kajian terjemahan gitu ya. Tapi itu tercakup sebetulnya karena itu ada perbandingan antara karya asli dan karya terjemahannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jenis penelitian sastra bandingan yang membandingkan versi antara satu penerjemah dengan penerjemah lainnya yang menerjemahkan karya sastra yang sama gitu. Yang dibandingkan apanya? Tentu hasilnya. Dan data-data dari hasil terjemahan tersebut apakah berimplikasi terhadap perubahan makna misalnya. Nah, ini ya. Ini salah satu artikel yang ditulis oleh Guo Minghe. Ini peneliti dari China. Oke. Ini diterbitkan di apa itu namanya? Jurnal CS Canada. Studies in Literature and Language. Volume 7 nomor 3 tahun 2013. Oke. Nah, kita baca abstraknya ya. This paper mainly discusses different translation styles of three translators. Oke. Jadi, dia akan membandingkan nih tiga gaya penerjemahan dari tiga penerjemah. Yeah, Treasure Island is the most popular productions of Robert Louis Stevenson, which attract readers throughout the world for its creative and fascinating plot. In China, there are Chinese versions by many translators, including Xi, Xinruo, and Rongru. This paper extracts chapter 13 from the work and compares the translation styles of the three translators with living examples. These comparisons are made from three aspects: translation of word, phrase, and sentences. Ini membandingkan hasil terjemahannya, gaya penerjemahan. Ini juga masuk ke dalam kajian ranah sastra bandingan. Jadi jadi sastra bandingan itu bisa dikawinkan dengan teori apa saja, salah satunya adalah teori terjemahan. Dan teori terjemahan itu juga cukup banyak. Kalian bisa pilih salah satunya. Bisa atau tidak misalnya. Kita membandingkan karya sastra terjemahan dengan sama-sama karya sastra terjemahan digabungkan dengan pendekatan bukan linguistik tapi feminisme atau yang lainnya ya sangat bisa. Salah satunya artikel yang kita bahas pertama kali. Ini ya. Ini juga bisa.
Baiklah, itu saja dan siap-siap kalian untuk ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya ini adalah ujian berupa artikel individu kalian membandingkan karya sastra. Macam-macam bebas ya. Kalian sudah belajar banyak teori, baik di kelas ini, di video-video di kelas ini, maupun di kelas-kelas yang lain, di kelas kritik sastra, atau di kelas terjemahan, atau di kelas-kelas yang lain ya. Kalian boleh menggunakan madhab Prancis, madhab Amerika. Saya sarankan sih madhab Amerika yang relatif lebih fleksibel. Kalian juga bisa menganalisis karya transformasi ya, atau ekranisasi antara film dan novel ataupun yang lainnya, atau karya sastra terjemahan. Baiklah, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kelas yang lain, mungkin di kelas psikologi atau sosiologi sastra ya. Kalau kalian akan mengambil sastra, karena yang ngambil komparatif sepertinya sudah kelas atas ini ya. Sebentar lagi akan skripsi. Banyak-banyak baca, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.